Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai perencanaan SDM atau simulasi perencanaan sumber daya manusia untuk puskesmas fiktif. Kebutuhan tenaga kesehatan dihitung berdasarkan fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan standar ketenagaan minimal sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Selain itu, fasilitas kesehatan tingkat pertama non-pemerintah yaitu klinik dan diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang klinik. Puskesmas, pemenuhan standar pelayanan minimal tidak lepas dari pemenuhan standar ketenagaan di pelayanan kesehatan. Puskesmas sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan promotif, preventif, dan kuratif setidaknya harus memiliki standar ketenagaan minimal untuk bisa melakukan pelayanan. Optimalisasi dan perluasan cakupan pelayanan tidak lepas dari ketersediaan sumber daya manusia yang juga sebanyak kunci keberhasilan program kesehatan. Perhitungan kebutuhan SDM kesehatan di puskesmas dihitung berdasarkan standar minimal sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang puskesmas. Berikut adalah tabel kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan standar ketenagaan minimal di puskesmas. Standar kebutuhan ini belum menghitung kebutuhan tenaga di puskesmas pembantu dan bidan desa. Standar ketenagaan puskesmas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014. Untuk jenis tenaga kesehatan dokter atau dokter layanan primer, puskesmas perkotaan, puskesmas pedesaan, puskesmas daerah terpencil, untuk rawat jalan sebanyak 1, rawat inap sebanyak 2. Untuk jenis tenaga dokter gigi, di puskesmas perkotaan, puskesmas pedesaan, puskesmas daerah terpencil, untuk rawat jalan sebanyak 1, rawat inap sebanyak 1. Untuk jenis tenaga kesehatan yaitu perawat, puskesmas perkotaan rawat jalan sebanyak 5, rawat inap sebanyak 8. Begitu juga di puskesmas pedesaan dan puskesmas daerah terpencil. Untuk jenis tenaga kesehatan yaitu bidan, di puskesmas perkotaan, puskesmas pedesaan, puskesmas daerah terpencil, rawat jalan sebanyak 4 dan rawat inap sebanyak 7. Untuk jenis tenaga kesehatan yaitu tenaga kesehatan masyarakat, puskesmas perkotaan sebanyak 2, rawat jalan sebanyak 2, rawat inap sebanyak 2. Untuk puskesmas pedesaan dan puskesmas daerah terpencil, rawat jalan sebanyak 1, rawat inap sebanyak 1. Untuk tenaga kesehatan lingkungan, di puskesmas perkotaan, puskesmas pedesaan, puskesmas daerah terpencil, rawat jalan dan rawat inap sebanyak 1. Untuk ahli teknologi laboratorium medik, untuk puskesmas perkotaan, puskesmas pedesaan, puskesmas daerah terpencil, rawat jalan sebanyak 1 dan rawat inap sebanyak 1. Untuk tenaga gizi, puskesmas perkotaan, puskesmas pedesaan, puskesmas daerah terpencil, rawat jalan sebanyak 1, rawat inap sebanyak 1. Untuk tenaga kefarmasian, puskesmas perkotaan, puskesmas pedesaan, puskesmas daerah terpencil, rawat jalan sebanyak 1 dan rawat inap sebanyak 1. Untuk tenaga administrasi, di puskesmas perkotaan, rawat jalan sebanyak 3, rawat inap sebanyak 3. Untuk puskesmas pedesaan dan puskesmas daerah terpencil, rawat jalan sebanyak 2, rawat inap sebanyak 2. Untuk pekerja, puskesmas perkotaan, puskesmas pedesaan dan puskesmas daerah terpencil, rawat jalan sebanyak 1 dan rawat inap sebanyak 1. Metode analisis data. Pengolahan data dilakukan dengan membandingkan antara data keberadaan jumlah dan jenis tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit dengan standar yang telah ditetapkan. Proses analisis dilakukan dengan beberapa metode yaitu 1. Kompilasi dan analisis ketersediaan SDMK berdasarkan data tenaga kesehatan dari fasilitas pelayanan kesehatan, konsil profesi kesehatan, dan program pendayagunaan tenaga kesehatan Kementerian Kesehatan. 2. Identifikasi standar ketenagaan minimal untuk setiap jenis dan kelas fasilitas pelayanan kesehatan. 3. Penggabungan data tenaga kesehatan per jenis, kelas, dan fasilitas pelayanan kesehatan dari seluruh puskesmas. 4. Perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan per fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar ketenagaan minimal. 5. Penyajian dan pembahasan hasil perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan per provinsi. 6. Rekomendasi untuk tindak lanjut bagi upaya pengadaan, pendayagunaan, dan pembinaan serta pengawasan mutu puskesmas.
Dalam penyusunan dokumen rencana kebutuhan tenaga kesehatan ini, terdapat beberapa hal yang menjadi keterbatasan meliputi 1. Analisis data ketersediaan dan perkiraan kebutuhan SDMK baru mencukup tenaga kesehatan dan belum termasuk asisten tenaga kesehatan atau tenaga penunjang dikarenakan keterbatasan sumber data. 2. Data jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang ada di klinik merupakan estimasi karena data real belum bisa didapatkan. 3. Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan hanya dihitung berdasarkan standar ketenagaan minimal, di mana perhitungan hanya mengakomodir tenaga kesehatan yang bekerja di dalam gedung puskesmas saja tanpa memerhatikan jumlah tenaga yang bekerja di luar gedung. 4. Data yang digunakan tidak bersifat real time. Fasilitas kesehatan tingkat pertama. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif. Dokter gigi, ahli tenaga laboratorium medik, dan kesehatan lingkungan adalah jenis tenaga yang paling banyak tidak tersedia di puskesmas. Berdasarkan Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit, telah diatur jumlah tenaga minimal yang harus terdapat di rumah sakit, yang terdiri atas A. Tenaga medis, B. Tenaga kefarmasian, C. Tenaga keperawatan, D. Tenaga kesehatan lain, dan E. Tenaga non-kesehatan. Perencanaan sumber daya manusia atau SDM di puskesmas fiktif. Penggunaan metode perhitungan berdasarkan standar ketenagaan minimal pada fasilitas pelayanan kesehatan sangat bersifat umum karena datanya berupa data agregat sehingga hasil analisis kebutuhan jumlah tenaga yang diindikasikan dengan oversupply atau undersupply tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan. Kelebihan tenaga diartikan sebagai tenaga yang telah berlebih berdasarkan jenisnya sesuai standar Fasiankes. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, jumlah penduduk di puskesmas tertentu cukup banyak sehingga dibutuhkan jumlah tenaga melebihi standar ketenagaan. Kedua, menumpuknya tenaga kesehatan di puskesmas tertentu yang terletak di daerah urban. Ketiga, belum diterapkannya redistribusi tenaga kesehatan sesuai perencanaan kebutuhan oleh pemerintah daerah setempat. Demikianlah sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Seperti biasa, kita akan membahas kasus. Terima kasih.